Bapak Ibu, saudara-saudara, saya diundang teman-teman untuk bicara tentang masalah Tritunggal. Sering kali memang ajaran ini paling sering disalahpahami. Seolah-olah kalau kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, itu berarti bukan ajaran yang benar gitu. Tapi kalau saya sampaikan, agama manapun itu ajarannya nggak ada judulnya juga di kitab sucinya. Kenapa hanya Tritunggal yang dipersoalkan? Islam misalnya menjunjung tinggi ajaran tauhid. Tidak ada kata tauhid dalam Al-Quran. Kata itu hasil refleksi para teolog Islam. Maka disebut tauhid. Tauhid itu misalnya didefinisikan misalnya kira-kira at-tauhidu ifradu al-khaliq minal muqdas misalnya. Tauhid adalah mengesahkan sang pencipta dari segala yang baru. Itu munculnya juga setelah zamannya Al-Quran, kira-kira abad 9 Masehi. Ya. Junaid al-Baghdadi misalnya, itu tulisannya kira-kira abadnya dipersoalkan, isinya gagal paham. Kadang-kadang saya cuma menyampaikan hal seperti itu sebagai hak jawab sebetulnya. Nah, kalau kita urai ya, kata Tritunggal itu baru muncul kira-kira tahun 180. Mas, ke hologos auto, ke tes sopias auto. Jadi Triados atau Tritunggal itu adalah Allah, firman-Nya dan kebijaksanaannya. Maksudnya kebijaksanaan di sini adalah roh kebijaksanaannya. Itu tahun 180. Nah, katanya di situ ya, misalnya ke logos auto dan ke hologos auto dan logosnya, nya itu menunjuk kepada hotheos, kepada Allah. Berarti memang wujudnya hanya satu. Kan begitu kan? Kan kalau firman-Nya ya firman-Nya Allah. Kalau roh kebijaksanaannya ya roh kebijaksanaan Allah. Merujuk kepada satu namanya hotheos. Tuhan kok kamu samakan dengan benda? Gitu. Tuhan itu kan beyond time, beyond space, tidak terikat oleh ruang, tidak terikat waktu. Kalau Yohanes bersama Markus, Markus bukan Yohanes. Tapi kalau pikiranmu bersama kamu ya kamu juga. Rohmu bersama kamu ya kamu juga gitu loh. Jadi istilah firman itu nya, Roh Kudus nya, semuanya itu menunjuk kepada satu wujud, satu keberadaan pribadi. Itu menggambarkan bahwa lebih daripada manusia, di mana satu wujud hanya memiliki satu pribadi, maka itulah yang menyebabkan manusia kesepian. Kalau satu wujud hanya memiliki satu pribadi, Anda kesepian. Kesepian itu karena satu wujud hanya satu pribadi. Ketika dia susah, tidak ada punya teman untuk sharing, tidak punya teman untuk berbagi. Dipikir sendiri, mati akhirnya. Sepi, kesepian itu kodrat manusia. Tuhan tidak pernah mengalami kesepian, maka Tuhan harus Tritunggal, gitu loh. Cara pikir ya jangan 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda tadi. Terlalu miskin kalau digambarkan pribadi dalam pengertian fisik. Jadi yang disebut pribadi dalam Tritunggal itu perlu diberi penjelasan. Dalam konteks inilah Pak Harun Hadiviono menulis, gitu loh kira-kira. Saya bisa terima, tapi kata modus eksistensi itu istilah yang bisa menimbulkan salah paham. Itu mesti diganti. Kalau menurut saya, ya kata pribadi dipakai tapi dimaknai bukan pribadi yang terpisah satu sama lain, tapi pribadi ilahi. Jadi satu hakikat dalam 3 pribadi ilahi yang berbeda, tidak terpisah, yang memiliki kekhasan secara tidak terbagi. Jadi kalau misalnya orang mengatakan 3 orang, satunya pergi ke Jakarta, tinggal 2 orang. Ya kan? Kalau Allah dipahami dalam pengertian fisik, di surga ketika Yesus turun ke dunia tinggal berapa? Lah surga kita gambarkan tempat yang terikat ruang itu juga salah kok. Terus saya jawab gini,
Ada ungkapan dalam bahasa Arab yang terkenal itu dari Quran. Innallaha ma'as-sabirin. Tuhan beserta orang yang sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Berapa jumlah orang yang sabar di Minahasa, bukan hanya di Manado. Suruh Minahasa. Banyak sekali Pak. Katakanlah 10 juta orang yang sabar. 10 juta itu tinggal di Tomohon, Manado, Tondano, Manado Lama, di mana-mana di Bitung. Pada waktu yang sama, satu Tuhan beserta dengan 10 juta orang yang sabar. Apakah Tuhan jadi 10 juta? Terus Anda bikin KKR di sini. Tuhan, kita sudah berkumpul lebih dari 2-3 orang. Kenapa engkau belum hadir? Terus Tuhan bilang, anakku aku lagi sibuk di Tomohon. Tunggu 2 jam lagi, masa Tuhan seperti itu? Anda gagal memahami Tuhan ketika Anda masukkan Tuhan dalam ruang dan waktu. Padahal Tuhan itu mengatasi ruang, mengatasi waktu, mengatasi gender, mengatasi jenis kelamin. Tuhan adalah Tuhan. Dia maha berada di mana-mana, meskipun di mana-mana itu bukan Tuhan. Kalau di mana-mana Tuhan itu jadi panteisme namanya. Ya, semoga ini tidak semakin merumitkan pemahaman kita. Semoga ini semakin memudahkan, paling tidak metodologi berpikir kita harus diubah. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Penatua Riki dan Pak Bambang. Saya kira kita semakin tercerahkan, tetapi saya melihat nih wajah-wajah dengan banyak pertanyaan ini Pak. Tapi kita dibatasi waktu ya, karena itu saya membatasi dulu 2 babak. Kalau memungkinkan kita buka 1 babak lagi dan setiap babak saya beri kesempatan 5 orang ya. Dan teman-teman yang ada di Zoom bisa menulis di room chat, nanti tolong dibantu direkam ya, bawa ke sini supaya bisa dijawab. Menulis di chat ya teman-teman, nanti tim kerja akan menolong kami merekam pertanyaan tersebut dan Pak Bambang dan Pak Penatua Riki akan menjawab apa yang ditanyakan. Saya buka 5 pertanyaan, pertama, kedua di sini, ketiga Pak Yos, ada lagi? 4, 5. Michael gaya Bapak 2 ya. Oke, ingatkan saya kalau saya salah menunjuk ya. Silakan Pak sebut nama dengan jelas. Bisa pakai mana? Ini atau sana? Dan bisakah padat, singkat, jelas? Kalau panjang-panjang nanti kita undang untuk jadi narasumber berikut. Singkat, padat, jelas. Silakan Pak, sebut nama Pak. Oke, terima kasih kesempatan. Nama saya Egionus Paransi, sebagai Pelsus di jemaat ini, Jemaat Fungsional Kampus. Kami sangat tertarik dengan topik ini. Kita kembali membincangkan tentang ajaran Trinitas. Nah, kami sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Bagi orang Kristen pada umumnya sedikit takut ya kalau mau menjelaskan tentang Trinitas itu, seperti minder hari hate kompleks ya. Karena apa? Mungkin karena pemahaman kita yang perlu lagi kita banyak belajar ini, sehingga mungkin bagi kita perlu dibekali agar supaya kita mampu berapologi. Artinya kita mampu melakukan pembelaan terhadap berbagai serangan-serangan yang datang kepada kita, seolah-olah Tuhan kita itu ada 3. Nah, dalam pemahaman saya ingin bertanya, apakah kita menyembah Allah itu Allah di dalam anak, atau kita menyembah Allah itu Allah di dalam roh? Sebab Allah Bapa itu dalam Kejadian pasal 1 Allah pencipta. Ini pemahaman mungkin kami orang awam.
Allah pencipta, dia menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan. Jadi Allah berbentuk sabda Allah. Yang kedua dalam Yohanes, firman itu menjelma menjadi manusia, artinya menjadi daging. Ini pemahaman kami ya, mungkin kalau keliru kami minta diluruskan. Kemudian ketika Tuhan naik ke surga, aku akan meninggalkan kamu sebagai seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dia akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kira ini selama ini kami Pelsus seperti itu pemahaman kami. Nah, ingin kami bertanyakan, saat ini apakah kita menyembah Tuhan Allah itu Allah di dalam anak atau Allah di dalam roh? Ya, sudah ditangkap tadi Pak. Makasih. Silakan ya, penanya kedua dari sini. Tolong yang angkat tangan nomor 2. Situ ya? Ya, oke. Nah, 3, 4 di belakang. Silakan. Sama, tetap sebut nama ya. Cek, oke. Baik, terima kasih atas kesempatan. Nama saya Mikael Fabio Polii dan saya warga Gemim, khususnya Gemim Tomoto Kendis, wilayah Tondano 1, dan saat ini sebagai mahasiswa pasca sarjana teologi di IAKN Manado. Nah, langsung saja pertanyaan saya kepada kedua pemateri. Berbicara mengenai doktrin Tritunggal, tentu kita harus melacak bahwa kita harus jujur bahwa ada perbedaan penjelasan atau perbedaan rumusan antara gereja timur dan gereja barat. Nah, saya setelah melihat flyer dibagikan di grup WA, saya melihat ini dua pemateri yang menurut saya cocok. Karena saya berharap Bapak Reki mewakili perspektif barat dan Bapak Bambang Nursena mewakili perspektif gereja timur. Nah, saya kira ini menarik untuk dilihat bagaimana untuk mendialogkan ini. Karena Bapak Ibu jujur saja, saya memang beberapa kali bahkan sering berdialog dengan teman-teman saya dari gereja timur, dan ketika saya tentunya mewakili perspektif barat, menemukan ada perbedaan dalam rumusan Tritunggal, di mana gereja timur menekankan keesaan kepada hipostasis Bapa, sedangkan keesaan di dalam perspektif barat menekankan pada ousia atau hakikat itu. Nah, saya ingin meminta tanggapan dari kedua pemateri terkait hal itu, bagaimana mendialogkan ini, karena jangankan bicara soal kita sesama jemaat awam yang sering sekali jatuh dalam modalisme. Gereja timur dan gereja barat sesama saudara dalam tubuh Kristus saja punya perbedaan. Kira-kira bagaimana mendialogkan ini dari perspektif kedua pemateri. Kemudian izin Ibu Moderator, ada pertanyaan satu khusus untuk Bapak Bambang Nursena. Saya pernah membaca teori dari scholar Yahudi. Dia namanya kalau tidak salah Alan F. Segal. Dia menulis atau melakukan riset tentang kepercayaan Second Temple Judaism, tentang adanya dua kekuatan di sorga. Beliau memberi judul bukunya itu adalah Two Powers in Heaven. Nah, ada kemudian teolog Kristen, tadi Yahudi, sekarang Kristen, menyusul dengan menyusun satu buku yang judulnya lebih jelas, bukan Two Powers in Heaven tapi Two Gods in Heaven. Ada dua Allah dalam kepercayaan Yahudi kuno, bukan Yahudi rabbinik ya, Yahudi kuno. Nah, bagaimana Bapak, apakah ini teori tentang binitarian ya, ada dua kekuatan atau dua ilah dalam kepercayaan Yahudi awal, itu bisa mendukung inti kepercayaan umat Kristen bahwa Allah itu sebenarnya plural, bukan jamak atau tauhid seperti yang disampaikan saudara-saudara kita Islam. Saya kira demikian, terima kasih. 3 di belakang. Oh sorry, 3 Pak Yos, silakan. Terima kasih. Yang pertama, reaksi batin ketika mendengar pertuturan yang menuntun dari narasumber. Kami sungguh bersuka mendapatkan sesuatu yang baru menurut saya. Pertanyaan saya ingin menempatkan Tritunggal ini di dua tempat. Yang pertama di kepala saya, dan kedua di batin saya. Yang terjadi sekarang ini, kita sedang
memasukkan Trinitas Tritunggal itu di dalam kepala kita. Artinya kita memiliki kemampuan dan kelebihan untuk menerangkan secara teliti, tepat, benar tentang Tritunggal. Tempat yang kedua seperti yang disebut oleh Yohanes. Jika seorang mengasihi aku, maka ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Pertanyaannya dari sini, jika seseorang di mana Tritunggal itu ada dalam dirinya, ketika ia ada dalam persekutuan bersama dengan orang-orang yang sama dengan dia, pernah terdengar doa, ya Roh Kudus, hadirlah Engkau di saat ini untuk memimpin kami. Pertanyaannya, apakah yang bersangkutan itu tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada pribadi, ada roh? Ataukah ia ingin menghadirkan roh yang lain? Ataukah ia tidak tahu bahwa dalam dirinya ada Roh Kudus? Makasih. Terima kasih, silakan 4 di belakang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Rivaldo. Sebenarnya ada satu yang ingin saya tanyakan, tapi sebenarnya hampir sama. Yang pertama mengenai perbedaan antara gereja barat dan gereja timur. Jujur dibesarkan di gereja barat, jadi penjelasan lebih ke arah gereja barat. Kalau kita berbicara mengenai syahadat, secara kita kenal dengan pengakuan iman, gereja timur dan barat ada satu hal yang berbeda, apalagi dari Roh Kudus. Nah, sama seperti tadi, gereja barat keluar daripada Sang Bapa dan Sang Anak, sedangkan gereja timur Allah menjadi sumber satu-satunya. Nah, kemudian tadi menarik ketika kita berbicara mengenai Allah yang tidak kesepian. Nah, ada penjelasan mengenai Allah yang tidak kesepian, bagaimana misalkan ketika berbicara inkarnasi dan kemudian Roh Kudus. Awalnya Allah itu sendiri, tetapi Allah keluar dari kesendiriannya itu, menghadirkan diri kembali, kemudian Roh Kudus juga adalah kehadiran yang sesudahnya. Jadi ada waktu, ada yang tidak, pada waktu Tritunggal itu tidak ada. Nah, bagaimana kita menjawab itu? Dan kemudian ini pertanyaan yang terakhir, kalau kita lihat ini berbicara juga mengenai penginjilan, kita tarik ke yang lebih jauh karena saya tahu Bapak Nur berpengalaman di hal yang itu. Ketika kita berbicara mengenai Trinitarian inkarnasional, bagaimana kita melihat pola inkarnasi, bagaimana kita lihat sekarang ada istilah Injil yang mengambil budaya menjadi bagiannya. Jadi dalam rangka penginjilan ini budaya yang diambil sebagai medianya. Nah, tetapi pertanyaan saya, sejauh mana kita bisa menggunakan itu dan sampai mana batasannya? Terima kasih. Silakan 5 di belakang. Sebentar Pak, Bapak mendaftar tadi? Ada yang kelima. Saya hitung kelima, oke. Atau yang... Terima kasih atas kesempatan. Sebentar. Saya berbangga Pak, karena... mohon maaf, masih ada 2 babak ya. Yang kelima yang di belakang Pak, nanti masuk di babak 2 bisa? Iya, minta maaf. Oke, ya silakan yang paling belakang. Izin shalom, selamat siang bagi kita semua. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Tadi sangat menarik sebenarnya dari kita, perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama saya Stephen Limbat, asal Sonder. Jemaat Gemim Sion Tonalet Sonder, sebenarnya datang ke sini sebagai pemerhati aja sih. Dan pengen sekalian sebentar mau minta foto-foto dengan Pak Nursena. Karena Jabau ini di YouTube, aduh so sering sekali dia mengikuti. Oke, izin itu sedikit perkenalan. Dan pertanyaan tadi sebenarnya ini merujuk kepada 2 narasumber kita. Dari Pak Wakil Ketua BPMS Gemim dan Pak Nursena. Yang pertama dari narasumber yang pertama Jokang. Apakah Trinitas itu hanya berdasarkan konsili atau berdasarkan tua-tua
atau pemimpin-pemimpin gereja pada zaman itu, sehingga munculnya yang tadi kata politik itu yang muncul dari Bapak Montong ini, apakah itu bagaimana ya kalau mau disampaikan untuk kegiatan ini, untuk hasil konsil ini, apakah ada unsur politik dengan Kaisar yang menegaskan bahwa siapapun yang tidak menerima hasil konsil kita akan binasakan, gitu loh. Itu yang pertama, karena so dekat tahun politik, aduh kata-kata politik begini memang sensitif sekali. Terima kasih untuk pertanyaan pertama, dan pertanyaan kedua untuk Bapak Nursena. Ya, izin. Dalam konteks firman Allah yang tadi tempat dijelaskan dan sempat disampaikan bahwa firman Tuhan itu atau firman Allah itu adalah pengilhaman kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul, atau kepada tokoh-tokoh Alkitab, yang kita tahu bersama bahwa pengilhaman ini hanya sebagai ya inspirasi verbal yang orangnya nggak lihat, tetapi kita percaya dengan apa yang masuk ke telinganya saya pada waktu itu. Jadi pertanyaannya langsung aja, apakah semua kata-kata pengilhaman dari Allah itu ya bukan hanya sekedar konsep atau inspirasi-inspirasi verbal yang muncul masuk ke telinganya, ataupun dalam bentuk penglihatan cahaya, ataupun dalam bentuk tiang api, tiang awan, ataupun dari sorga turun ke langit dalam bentuk apapun, sehingga di perjanjian lama itu berbicara bahwa PL itu di perjanjian lama itu bahwa Allah itu satu, dan di perjanjian baru muncul Allah Trinitas, gitu loh. Walaupun memang yang kita tahu bersama bahwa perjanjian lama itu berkaitan dengan pengajaran Yahudi yang mengatakan bahwa Allah itu esah gitu. Tapi ketika di perjanjian baru, ya kita sudah lebih didalami lagi dengan mempercayai teologi dari ya Gemim sendiri, yang kita ikuti ini John Calvin yang bersikeras untuk bahwa kita itu percaya dengan namanya Tritunggal. Sekian. Terima kasih. Baik. Saya persilakan pada kedua narasumber, ada 5 penanya dengan 8 pertanyaan. Nanti kita akan masuk ke pertanyaan di Zoom, tapi saya persilakan Pak Bambang dan Penatua Riki. Ya, silakan. Silakan. Siapa yang mau? Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya banyak sekali ya. Menyembah Allah itu dalam anak atau dalam roh. Jadi kalau kita membaca Alkitab, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak perlu gini loh, kacamata kita yang memandang itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu terpisah, itu kuat sekali dalam pemahaman spiritual kita. Maka kita kemudian tanpa sadar kita itu membangun pemahaman 3 yang terpisah, itu ditinggalkan dulu. Kalau kita selalu merefleksi dengan 3 yang terpisah, itu sudah salah secara Alkitab. Karena itu tadi saya katakan, pribadi yang dimaksudkan tulisan Bapak Konsili itu bukan psychological personality, tapi metaphysical personality. Karena metafisik ya tidak terikat ruang dan waktu. Jadi misalnya ketika mengatakan, kalau kita berdoa, ya Roh Kudus, tolonglah kami. Nah kita berdoa kepada Allah atau kepada Roh Kudus, kan nggak bisa begitu. Atau ya Yesus, ingatlah apabila engkau sampai di kerajaanmu. Nah berdasarkan teks ini kita berdoa kepada Bapa atau kepada Yesus. Nah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu, kenapa dipilah-pilah? Anda tidak bisa ngomong kepada saya, Pak Bambang, yang nulis buku itu Bapak, pikiran Bapak atau roh Bapak, itu kan pertanyaan gila itu. Saya satu. Bener enggak? Ya saya bukan lagi saya kalau saya tidak ada roh. Karena apa bedanya binatang sama manusia, sama-sama punya nafas. Tapi dia tidak bisa punya hubungan dengan Tuhan karena yang menghubungkan itu roh. Maka roh kecil ini bertemu dengan roh besar itu, Roh Kudus itu, makanya menyembah Tuhan dalam roh.
yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ini konteksnya apa sih? Ini kan konteksnya urusan kiblat sebetulnya itu. Antara orang Samaria dan orang Yahudi menyembah Allah dalam roh itu konteksnya gitu. Bukan bahasa roh, itu tidak ada hubungannya dengan bahasa roh ayat itu. Jadi orang Yahudi itu sebetulnya kan Israel ya dulu pada masa-masa awal. Kalau saya ngomong tentang Alkitab saja ya, kadang-kadang orang-orang di luar itu kan nganggep Alkitab itu kan hanya soal keyakinan Kristen itu. Kadang-kadang saya terganggu gitu. Saya kasih pengajaran supaya tidak menyamakan Alkitab dengan kitab-kitab lain, saya kasih. Saya ngomong sejarah dulu ya, Alkitabnya berikut. Alkitab kan soal keyakinan. Orang agama lain juga punya keyakinan. Mungkin orang yang berteologi model kayak saya ini belum ada. Ini teologi dalam krisis yang saya lakukan itu. Karena terlalu banyaknya hujatan terhadap iman Kristen. Saya ingin membangun sebuah pendekatan. Sekali tepuk dua nyamuk mati. Ngerti maksud saya? Karena kalau saya bicara hanya di Alkitab, ini ke dalam terus itu. Maka saya bilang, menurut inskripsi yang dikeluarkan oleh Fir'aun Meren Petah 1 tahun 1205 sebelum Masehi. Kata Israel yang dalam bahasa Mesir kuno itu Yasir'il, itu merujuk kepada entitas keagamaan sekaligus entitas kebangsaan. Berarti tidak ada yang namanya agama Yahudi pada zaman Musa. Yang ada Israel. Israel itu bisa entitas agama dan entitas bangsa. Maka Yasir il-Fikat Uben Perat dalam bahasa Mesir kuno. Israel sudah binasa dan keturunannya tidak ada lagi. Ini yang bilang prasasti bukan Alkitab. Jadi kalau kamu nolak saya berarti kamu nolak sejarah. Tapi kalau dia nolak Alkitab ya mesti aja saya Hindu, saya Kristen, kitabnya Alkitab. Saya Islam kan kitabnya Quran. Saya tidak mau kalau data sejarah yang dari abad 10 sebelum Masehi, abad 5 sebelum Masehi disamakan derajatnya dengan data dari abad 7 setelah Masehi. Itu yang ingin saya bangun. Soal firman Tuhan itu urusan kita masing-masing. Tapi kalau bicara sejarah ya sejarah gitu loh. Nah, kapan munculnya perpecahan pertama? Perpecahan pertama itu orang Samaria. Orang Samaria itu sendiri kalau menurut sumber Yahudi dan Kristen, itu dia ditolak dalam pembangunan bait suci yang kedua sepulang dari pembuangan Babel tahun 539 sebelum Masehi, karena mereka dianggap menikah campur dengan 5 suku. Babel, Hamad, Kuta, Awas, Sefarwaim. Maka Yesus menyindir, kamu telah menikah 5 kali dan yang terakhir ini juga bukan suamimu. Artinya kamu menyembah Yahweh Allah Israel tidak benar-benar juga. Gitu loh kira-kira. Tapi bagi orang Samaria sendiri, kami ini Somer HaTorah. Kami ini adalah penjaga Taurat. Kami tidak terpisah dari orang Yahudi setelah pembangunan bait suci yang kedua pulang dari Babel, tidak. Tapi kami memisahkan diri dari kejahatan anak-anak Imam Eli di masa hakim-hakim. Karena jurusannya kitab Yosua sampai Maleaki itu kepada Yerusalem, maka orang Samaria tidak percaya dengan kitab-kitab setelah kitab Ulangan. Dia hanya percaya 5 kitab Taurat Musa tadi. Lah ini pun kalau nggak diurai secara sejarah, orang bisa salah paham lagi. Dia mengatakan Taurat Samaria berbeda dengan Taurat Yahudi. Lalu mulai ujung-ujungnya Taurat sudah tidak asli lagi, sudah dipalsukan. Ujung-ujungnya kan hanya itu. Makanya untuk menghajar alam pikiran yang tidak sehat ini, saya melintas batas kemana-mana. Jadi orang bingung, Pak Bambang kenapa kok itu muter-muter dulu, kalau nggak muter-muter kamu nggak pinter-pinter. Aduh ayat lingkungan gitu loh. Terus saya jelaskan. Bagi orang Samaria kan hanya 5 kitab yang dimaksud. Yang tadi tuduhan pemalsuan kitab. Ini bukan ada perbedaan ribuan ayat antara Taurat Samaria dan Taurat Yahudi. Pertama, karena kalau dia hanya percaya dengan 5 Taurat saja, Kejadian sampai Ulangan,
Dia kan nggak sampai di tanah perjanjian. Kita Ulangan baru sampai lihat di Gunung Nebo dari tanah perjanjian. Lah untuk dia sampai kepada tanah perjanjian min Yerusalem, Yerusalem nggak dimasukkan karena Yerusalem dia tidak percaya itu kota suci karena bait Allahnya sudah ditolak kan, diganti Bukit Gerizim. Maka ayat-ayat yang di kitab Nabi Hosua dimasukkan di Torat Samaria, itulah yang dituduh pemalsuan. Padahal itu karena apa? Toratnya lebih tebal karena dimasukkan ayat-ayat dari kitab Yosua, itu satu. Kedua, spesifikasi Bukit Gerizim. Makanya kalau dalam teks Torat Yahudi Kristen, Kejadian pasal 22 itu berbunyi Yomer ve Yomer chahna et binecha et yehideka aser ahabta et yitsak vilehleka el eret hamuria. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih yaitu Ishak dan bawalah dia ke tanah Muria. Diganti dengan Taurat Samaria VL Hamore. Tanah Muri itu Gerizim gitu lah. Hanya itu perbedaannya dan yang lain-lain perbedaan varian-varian kecil. Nah, orang Samaria karena hanya percaya 5 Taurat Musa, maka Mesias yang 3 matra itu hilang. Mesias itu kan nabi, imam, raja kan. Itulah Mesias Yahudi dan Mesias Kristen. Tajam apapun perbedaan Yahudi dengan Kristen, Mesias itu imam, nabi, raja. Mesias imam itu berasal dari Mazmur 110. Engkau adalah imam besar yang kekal menurut peraturan Melkisedek. Mesias raja Mazmur 10 ayat 1 dan kitab 1 Samuel. Mesias nabi itu Ulangan pasal 18, 15 sampai 20, seorang nabi di tengah-tengahmu di antara saudaramu itu. Maka orang Samaria Mesias satu-satunya itu hanya Mesias nabi yang akan merekonsiliasi perpecahan Yahudi dan Samaria. Makanya ketika dia lihat hikmatnya Yesus, wanita Samaria itu mengatakan, nyatalah sekarang bahwa engkau adalah nabi. Nyatalah sekarang bahwa engkau adalah nabi itu nabi Mesias yang disebut sebagai nabi Taheb, nabi sang rekonsiliator. Itu satu. Terus kedua, kami harus menyembah di mana? Di bukit ini, maksudnya Bukit Gerizim atau di Yerusalem. Akan tiba saatnya dan sekarang sudah tiba, orang tidak lagi menyembah Allah di bukit ini. Maksudnya Gerizim, tidak pula di Yerusalem. Karena Allah itu roh, artinya Allah itu beyond time, beyond space, tidak terikat ruang, tidak terikat waktu. Orang tidak lagi menyembah Allah karena kiblat tertentu, arah tertentu, itulah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan harus spesifik diartikan Roh Kudus atau Yesus, bukan itu. Konteksnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, antara gereja timur dan gereja barat ada perbedaan soal Tritunggal. Bagaimana ini menyelesaikannya itu sudah maju sekali pemahaman itu ya. Paus Yohanes Paulus II itu datang ke Konstantinopel tahun 1981. Dan di situ Paus bertemu dengan Patriark Gereja Ortodok Konstantinopel dan Paus sepakat bahwa gereja barat harus kembali kepada pengakuan iman Nikia Konstantinopel tanpa sisipan apapun. Bahkan Paus mengizinkan ungkapan dan putra itu dihapus dari syahadat Latin. Itu sudah terjadi. Karena pertama, penghapusan itu karena apa? Kalau di dalam konsili Konstantinopel 381 itu kan, aku percaya akan Roh Kudus yang menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ya toh? Oleh konsili lokal di Toledo itu di wilayah gereja Roma ditambahkan yang keluar dari Bapa dan Putra. Itu yang menjadi perselisihan antara barat dan timur. Bagi orang timur kalau itu Bapa dan Putra berarti sumbernya Roh Kudus ada 2. Tapi bagi orang barat loh, kata dan di sini maksudnya bukan dan keluar dari Putra juga, tapi diberikan melalui Sang Putra.
Kalau itu gereja timur sepakat bahwa sumbernya Roh Kudus itu hanya dari Bapa, karena Bapa itu merujuk kepada hipostasis sang wujud eksisten. Putra itu adalah firman yang keluar dari the eksisten. Roh Kudus itu adalah roh yang keluar, sumber hidup yang keluar dari the eksisten. Kira-kira seperti itu. Maka kalau Roh Kudus keluar dari Bapa dan keluar dari Putra, berarti ada dua eksistensi yang mengeluarkan Roh Kudus. Tapi maksudnya gereja barat juga tidak seperti itu. Maksudnya Roh Kudus diterimakan kepada umat percaya lewat karya Sang Kristus. Gitu loh. Karena kalau dalam Alkitab kan roh kebenaran yang keluar dari Bapa, titik. Tidak ada Bapa dan Putra. Terus kemudian kedua, konsili Toledo itu konsili lokal, tidak boleh berlaku. Karena konsili Nikea, Konstantinopel, Efesus itu konsili universal. Sebelum gereja pecah. Atas dasar apa konsili lokal punya derajat yang sama dengan konsili universal? Itu keberatan timur. Karena gereja Protestan sudah tidak lagi terikat pada sejarah yang panjang itu, karena potong kompas Alkitab langsung Luther, Alkitab langsung Calvin, Alkitab langsung Zwingli, Alkitab langsung gerakan Pentakosta, maka ini dilupakan. Yang menjadi istilahnya ganjalan bagi timur dan barat, Katolik dan Ortodok ini ganjalan, di Protestan enggak ganjalan, akibatnya tafsir bebas lebih berkuasa. Gitu loh kira-kira. Termasuk ketika teolog-teolog barat kayak Karl Barth siapapun, derajatnya seolah-olah sama dengan konsili Nikea. Lah kalau bagi saya yang selalu berpikir historis, konsili Nikea enggak sama dengan Karl Barth. Ini putusan gereja sebelum perpecahan. Putusan gereja sebelum skisma besar, sebelum skisma kecil. Maka tidak sama derajatnya dengan pendapat perorangan. Bahkan pendapat Tertulian pun kalau tidak disahkan dalam konsili, itu juga tidak mengikat. Tapi karena dalam hal ini Tertulian benar, ya tidak apa-apa. Karena kata homo usios itu kan, sebetulnya kata usios itu kan usia, trace, hipostasis. Lah oleh Tertulian diterjemahkan dalam bahasa Latin una substantia tres personae, kan gitu kan. Maka itu bukan tinggal sebagai ucapan Tertulian semata, tapi sudah disahkan dalam konsili. Nah, begitu juga pengakuan iman lokal yang lain. Pengakuan iman rasul itu tidak mengikat bagi gereja timur. Karena itu bukan putusan konsili. Gereja timur itu sangat yuridis, sangat sangat historis itu. Ini kan bukan putusan konsili, tidak mengikat kami. Padahal keseluruhan dari pengakuan iman rasul itu benar, tapi tidak mengikat kami karena itu bukan putusan konsili, itu tradisi gereja Roma. Karena sebelum pengakuan iman universal ini, masing-masing gereja punya pengakuan iman lokal. Ada pengakuan iman lokal di Roma, itu pengakuan iman rasuli, ada pengakuan iman lokal di Kaisarea. Lah itulah yang menjadi salah satu perdebatan di konsili Nikea. Karena pada waktu itu Arius itu orang yang tebar pesona. Jadi dia bukan bapak gereja. Dia itu pendapat perorangan, tapi karena dia itu orang karismatik kalau berkhotbah. Ya kalau berkhotbah kan menarik, kan pintar menyusun kata-kata. Dia bikin keonaran di mana-mana dan dia tidak punya hak untuk bicara. Karena dia hanya presbiter biasa, dia bukan seorang pemimpin gereja, dia bukan uskup. Karena dampak dari pernyataannya itu kuat sekali, maka sampai-sampai Kaisar Konstantin mengirim orang namanya Hosius untuk melakukan investigasi. Konsili Nikea itu sudah dipersiapkan 7 tahun. Antara tahun 318 sampai bulan Juni tahun 325. Jadi ini bukan putusan mendadak kaisar. Kaisar pun ditentang oleh Athanasius. Sampai Athanasius diasingkan 5 kali dalam pembuangan. Pada waktu itu juga kaisar ini maunya kan pendekatan politik. Orang politik itu kan yang penting aman lah. Ya bolehlah kau berdebat, tapi jangan merusak kemapanan.
jangan merusak pasokan ekonomi, karena gandumnya Konstantinopel itu kan diambil dari Mesir. Nanti kalau Mesir rame dengan Konstantinopel, setoran gandum macet gitu loh, kira-kira seperti itu. Maka kemudian Konstantin menganggap itu serius, tidak serius, dia main-main. Dia mengatakan, aku sudah menghabiskan separuh perjalanan menuju ke kotamu. Tapi begitu mendengar peristiwa yang tidak penting ini, aku memutuskan untuk membatalkan perjalanan ini. Bagi Konstantin nggak penting, tapi bagi Athanasius ini soal hidup dan mati. Tritunggal itu bukan soal konsep belaka, Tritunggal itu pengalaman iman. Polikarpus sebelum dia mati syahid, dibakar di perapian itu, dia memuja Allah Tritunggal. Jadi Tritunggal itu bukan sekedar konsep rasional para bapak gereja, itu pengalaman iman yang mendahului perumusan. Rumusannya baru kemudian, kalau Anda persoalkan itu, setiap agama itu rumusannya kemudian. Coba apakah hubungan antara sifat Allah dan zat Allah dalam Islam? Kata Imam Al-Maturidi, as-sifatu laisatil dzat walahiyya ghairuha. Sifat itu tidak sama dengan zat Allah, tapi juga tidak berbeda dengan zat Allah. Terus Anda mengatakan biasanya, oh iman Kristen itu rumit. Kalau dibahas sama-sama rumitnya. Coba tanya kepada saudara-saudara muslim yang belajar ilmu kalam. Sifat Allah tidak sama dengan substansinya. Tidak beda dengan substansinya. Coba tidak sama artinya beda. Tidak beda artinya sama. Lah itu kan lebih rumit dari Injil Yohanes. Firman itu bersama sama Allah dan firman itu adalah Allah. Hanya karena biasanya dialog di tingkat awam itu kan hanya ngomong judul-judulnya saja, pendalamannya tidak ada gitu loh. Maka kemudian kami tidak percaya kalau firman itu adalah Allah. Terus saya tanya, kalau firman bukan Allah lalu apa? Firman itu kan mencipta, ya Pak mencipta. Lalu firman itu bukan Allah. Iya, kalau gitu Tuhan melibatkan ciptaannya untuk mencipta. Itu kamu menghina Tuhan. Karena seorang makhluk membantu Tuhan mencipta. Katakan kepada saksi Yehova. Kalau Yesus itu hanya makhluk, Tuhan tidak maha kuasa karena perlu bantuan makhluknya jadi arsitek penciptaan. Ayo sekarang, lebih masuk akal mana? Tapi kalau Kristen jelas, firman itu adalah Allah, makanya tidak ada yang selain Allah, tidak ada yang di luar Allah yang bisa mencipta. Yang mencipta hanya Allah. Karena penciptaan itu kan creatio ex nihilo. Dari tidak ada menjadi ada. Sementara ciptaan itu dulunya tidak ada menjadi ada. Bagaimana ciptaan yang pernah tidak ada membantu sang pencipta untuk menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu pikiran yang paling buruk dalam sejarah manusia. Tidak pernah ada yang seperti itu. Loh, ketika di dalam-dalami Kristen lebih masuk akal, ya memang lebih masuk akal. Makanya jangan sombong. Itu loh kira-kira. Ya toh? Nah, kemudian yang ketiga, tentang dua kekuatan, apa itu yang disebut sebagai the power in the heaven, kedua kekuatan. Apakah itu divinitas? Kalau saya bicara hubungan saya dengan istri saya, dan saya tidak menceritakan bagaimana hubungan saya, istri saya dan anak-anak saya, itu bukan soal divinitas atau trinitas, itu soal fokus pembicaraan. Ini salahnya, banyak teolog itu begitu ngomong dua langsung dibatasi dua. Karena yang jadi pokok pembicaraan ada dua kekuatan itu. Tuhan dengan yang disebut Metatron. Dia yang berada di takhta Tuhan. Metatron itu siapa? Itu dalam tulisan-tulisan sebelum Bait Allah kedua hancur itu muncul. Dalam konteks Yahudi ada lagi Sarhapanim. Sang pangeran yang ada di hadapannya. Lalu siapa itu? Dan itu bukan muncul pada Yahudi rabbinik sekarang, tapi muncul dalam naskah-naskah Qumran yang itu berasal dari periode Yahudi sebelum Bait Allah kedua. Karena itu kan berasal dari sekte Esseni. Sedangkan menurut Flavius Josephus, seorang ahli sejarah Yahudi di abad pertama, ada 3 aliran Yahudi, Saduki, Esseni, Parisi. Dan kemudian ketambahan Nasrani, yaitu Kristen dari kalangan non-Yahudi. Ya, kemudian
Apakah ada limit waktu ketika Allah memperanakkan sang putra dan mengeluarkan Roh Kudusnya? Tidak ada limit waktu. Karena apa? Ketika kita bicara Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketika Bapa disebut duluan, Putra disebut duluan, itu bukan limit waktu. Ya Bapa, tidak pernah ada Bapa itu berkarya tanpa firman dan Roh Kudusnya. Tidak pernah ada karya Roh Kudus tanpa Bapa dan Putranya. Maka kemudian hantaman bagi gereja waktu itu apa? Menghadapi pola pikir Yunani, Helenis. Jadi orang ini menuduh ya. Dulu waktu saya masih kuliah membaca bukunya Hasbullah Bakri. Judulnya Filsafat Patristik. Itu dulu saya bacaan ini menarik ini, bagus. Begitu saya kenal buku-buku filsafat dari kalangan Canisius. Ini buku kok nggak ada artinya buku ini gitu. Karena saya mendapatkan buku yang lebih bagus ya dari ahli-ahli filsafat, baru belajar yang namanya filsafat Helenisme, itu seperti apa. Nah Pak Hasbullah Bakri itu pernah menuduh begini, logos dalam Injil Yohanes itu adalah logos neoplatonis. Hanya karena judulnya sama. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, in the beginning was the Tau. Apakah taunya dalam Alkitab bahasa Mandarin sama dengan taunya Tao Te Ching dari Lao Tse? Tidak sama kan? Tapi karena orang Cina tidak punya ngomong tentang entitas yang namanya persab alam semesta, di mana Tuhan itu berkarya kecuali tahu. Ketika orang Jawa mengatakan pada mulanya adalah firman dengan engkolo purwo sang sabdo, sabda itu merujuk apakah ini sabda kebatinan atau sabda Kristen. Ketika orang Bali menerjemahkan Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret dengan bahasa Bali, duking purwa kala ide sang yang widiwasa ngwenten nang akase miwah pertiwi. Apakah ide sang yang widiwasa Bali sama dengan Alkitab? Bedakan antara istilah dan makna di belakang istilah. Yang jelas logosnya Injil Yohanes itu berasal dari Septuaginta. Karena apa? Logosnya Yunani itu kan intermediary being, bukan Allah dan bukan manusia. Ini logosnya Yunani karena begini, Allah itu Tuhan, dia itu entitas awal yang kemudian emanasi, ngalir yang pertama dari dirinya itu logos. Emanasi pertama ini lebih tinggi daripada emanasi kedua. Emanasi kedua lebih tinggi dari emanasi ketiga. Emanasi ketiga lebih tinggi dari emanasi keempat. Emanasi itu kalau bahasa Jawa ndelewer itu. Jadi mengalir, kental itu dari sang wujud. Maka ada ajaran martabat 7 dalam aliran kebatinan. Antara aliran pertama, aliran kedua ini beda pangkat, beda martabat. Sementara dalam iman Kristen tidak ada jenjang-jenjang seperti itu. Makanya kenapa Origen mengatakan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu berjenjang? Karena Origen memakai filsafat Helenisme di mana theos sebagai sumber yang mengalirkan logos tentu lebih besar daripada alirannya. Ini alam pikiran Yunani. Maka dalam alam pikiran Yunani, logos itu bukan theos tapi juga bukan kosmos atau ciptaan. Lalu apa? Ini kan persoalannya. Maka kalau dalam iman kita tahu, ke theos in hologos, dan theos itu adalah Allah. Tetapi ke hologos sax egeneto, dan firman itu telah menjadi manusia, sepenuhnya manusia. Ungkapan firman sepenuhnya Allah ketika menjadi sepenuhnya manusia, ini menghantam telak filsafat Yunani. Jadi beda, makanya dalam pengakuan iman kan ditegaskan, aku percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ini gampang itu menguraikannya, karena di agama apapun juga seperti itu. Tinggal dijelaskan, oh Bapa itu bukan soal jenis kelamin. Bapa itu lahir dari ungkapan patrilineal yang artinya yang Maha Kuasa, yang berdaulat, yang berotoritas. Bukan berarti Tuhan tidak punya sifat keibuan. Makanya Rahman wirahum, rahaman itu rahum itu rahim. Tuhan itu punya sifat seperti ibu yang menggendong bayinya. Itu loh. Jadi artinya tidak ada
dominasi gender di sini. Tinggal menjelaskan istilah Bapa. Dan anak Yesus Kristus anak Allah yang tunggal. Monogenes Theos. Yang dilahirkan dari Bapa. Mana ada di dunia ini orang yang lahir dari Bapa? Semua juga lahir dari mama kan? Diperanakkan dari Bapa artinya apa? Itu bukan diperanakkan fisik. Kalau diperanakkan fisik dari ibu, des artinya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka katakanlah benar kepada Roma Irama, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. Itu benar. Karena itu diperanakkan dari Bapa, bukan berarti beranak secara fisik. Sebelum segala abad, karena sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, sebelum ada hitungan, sebelum ada menit detik, maka tidak ada urutan waktu di situ. Ya toh, sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari sejati, itu menghadapi Origenes. Karena apa? Itu enggak berjenjang. Kalau sampai yang dialirkan dari Allah, yang diperanakkan dari Allah lebih rendah dari Allah, itu Helenisme, itu filsafat Delever tadi. Ya toh? Tapi kalau dalam iman Kristen, karena logos itu sepenuhnya Allah, seperti sinar matahari antara Athanasius. Kalau saya ngomong matahari jangan bilang, "Oh, ini modalisme, orang kayak ngerti-ngerti yo, modalisme aja." Istilah-istilah modalisme itu kadang dipakai juga. Artinya apa? Karena modalisme kan punya bahasa yang sama dengan kelompok gereja. Maka sekalipun istilah matahari itu dipakai oleh kelompok modalisme, tapi itu juga dipakai oleh Athanasius. Maka Athanasius mengatakan seperti sinar matahari yang keluar dari matahari, maka sehakikat dengan matahari. Seperti panas matahari yang keluar dari sumber matahari, maka sehakikat dengan matahari. Jadi ungkapan ini menekankan kesehakikatan, bukan karena sama-sama dipakai oleh modalisme gitu loh. Tapi jangan pula kita gampang-gampang menuduh orang modalisme atau gampang-gampang, Pak, kata modus eksisten itu kan berbau modalisme, iya. Tapi mungkin ya Karl Barth pada konteks zamannya, istilah itu dipahami berbeda dengan abad ketiga gitu loh. Kalau saya itu tidak gampang mencuriga dengan orang. Jadi militansi itu harus hati-hati. Jangan militansi itu serang sana, serang sini. Terus kemudian pihak ketiga yang menikmati peperangan kita. Bahaya itu. Maka pihak ketiga itu iblis alaihi laknat yang sering memakai ungkapan kita. Lalu dikatakan Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari sejati. Teks aslinya Nikea itu hanya terang dari terang. Allah sejati dari Allah sejati. Dilahirkan, tidak diciptakan. Ini menghadapi Arius. Tapi kalau terang dari terang Allah sejati menghadapi Origenes, di mana berjenjang tadi, kalau dilahirkan tidak diciptakan. Karena apa? Arius mengatakan ada waktu di mana anak Allah pernah tidak ada, berarti ciptaan. Lah kalau ciptaan kan berarti Allah pernah ada tanpa firman-Nya. Lah waktu Allah sudah ada tanpa firman-Nya, Allah Maha Kuasa. Ketika firman-Nya belum ada, Allah pernah tidak Maha Kuasa. Masa Allah begini Anda yakini? Maka Allah yang Maha Kuasa haruslah Allah yang ada firman-Nya, ada Roh Kudus-Nya. Roh Kudus itu sumber hidup dalam diri Allah. Lalu dikatakan itu bukan pribadi. Sekarang kata pribadi itu penting untuk mengungkap itu tadi. Kalau Allah itu hanya sebutan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi ketiganya satu ousia yang hanya memiliki satu hipostasis, satu keberadaan yang hanya memiliki satu pusat kesadaran. Berarti Allah pernah kesepian? Masa Allah sama dengan sunyi sepi sendiri tanpa dirimu lagi? Kemudian orang terharu, kayak lagu-lagu Minahasa yang suka lagu-lagu merengek-rengek, gitu. Apa itu lagu apa? Kaliloan, gitu. Tapi bukan itu maksud saya. Maksud saya artinya apa? Artinya bahwa Tuhan tuh jangan dibatasi dengan pribadi kita, gitu. Jadi istilah pribadi menurut saya tetap relevan asal tidak dimaknai pribadi yang terpisah. Tetapi jangan curiga dulu dengan istilah cara berada.
Baca konteks aslinya Karl Barth bicara itu. Baca konteks aslinya pendekatan Pak Harun tentang itu. Sebab kalau membaca buku keterpotong-potong, text without context is pretext. Semoga kita tidak mudah untuk menyimpulkan sesuatu tanpa kita membaca langsung sumber primernya. Ya saya kira itu. Ya kalau ada ungkapan-ungkapan doa yang mengatakan Roh Kudus jawablah kami, atau ya anak Allah, kan di gereja kuno ketiga-tiganya diseru. Misalnya doa puja Yesus, ya Rabbu Yesu al-Masih ibnullah irhamni nahnul kotoya, ya Rabbu Yesu al-Masih ibnullah arhamni irhamni nahnul kotoya, ya Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Lah doanya kepada Yesus atau kepada Allah Bapa? Ketika orang mengatakan doa permohonan kepada saya, apakah pikiran saya tidak termasuk? Ketika Anda memohon kepada saya, Pak, dengan berharap saya bermohon kepada Bapak, Bapak mau datang ke Tomohon, tapi enggak usah dengan pikiran Bapak ya, tidak usah dengan rohnya Bapak. Masa begitu? Satu paket itu, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang pertama. Yang kedua, doa itu adalah getaran jiwa. Doa itu bukan rumusan. Maka doa itu kadang-kadang jangan mudahlah orang menyesat-nyesatkan orang itu. Ada orang Batak dapat ujian dalam hidupnya. Tahun pertama anak laki-lakinya meninggal. Tahun kedua istri tercintanya meninggal. Tahun ketiga orang tuanya meninggal. Akhirnya dia tinggal bertiga. Dia, anaknya laki-laki yang kedua, dan anak perempuan yang bungsu. Lalu dia berdoa pada Allah Tritunggal. Bapa di surga, Bapa di surga, di sana engkau tiga, kini aku pun tiga, sekarang kau mau apa? Kira-kira Tuhan marah apa enggak dengan doanya opung-opung ini? Karena doa itu getaran jiwa. Doa itu bukan rumusan teologis. Sekalipun rumusan teologis tetap penting. Ya, rumusan teologis tetap penting. Makanya kalau kita dalam sejarah gereja ada Arianisme, Sabellianisme, modalisme, itu pagar atau tanda hati-hati agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Nah, itu saya kira semoga ini sudah selesai. Terima kasih.